Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar matematika tentang penerapan bentuk persen dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, kalian harus mengingat terlebih dahulu apa itu persen. Persen adalah bilangan pecah sebagai bagian dari suatu yang utuh, dapat dinyatakan dengan notasi yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut 100. Persen nantinya akan dilambangkan dalam bentuk yang seperti saya tandai warna merah tersebut, anak-anak. Lalu bagaimana cara kita menghitung sebuah nilai presentase? Untuk sebuah nilai presentase itu kita hanya perlu mengingat satu rumus saja, yaitu presentase sama dengan jumlah sebagian dibagi jumlah seluruhnya dikali 100%. Lalu bagaimana cara kita menerapkan rumus tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk itu silahkan diperhatikan contoh soal yang akan saya berikan. Contoh soal yang pertama. Jumlah siswa berkacamata di dalam kelas berjumlah 5 orang. Yang tidak berkacamata 20 orang. Berapa persen siswa tidak berkacamata? Kita ingat ya anak-anak, yang ditanyakan adalah persen siswa tidak berkacamata. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita tetap menggunakan rumus yang tadi. Presentase sama dengan jumlah sebagian per atau dibagi jumlah seluruhnya dikali 100%. Jadi untuk presentase kita tetap tulis presentase karena kita sedang mencari presentasenya, sama dengan jumlah sebagian. Jumlah sebagian itu adalah jumlah yang ditanyakan, yaitu siswa tidak berkacamata. Di soal siswa yang tidak berkacamata adalah 20 orang dibagi jumlah seluruhnya. Yang berkacamata 5 orang, yang tidak berkacamata 20 orang. Jadi 20 ditambah 5 sama dengan 25, baru dikalikan 100%. Jadi untuk presentasinya yaitu 20 dikali 100 dibagi 25, yaitu 80%. Jadi presentase siswa yang tidak berkacamata adalah 80%. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua agar kalian lebih paham lagi. Bu Siska membeli 200 kue untuk dijual kembali. Setelah dicek, ternyata ada 10% dari kuenya yang tidak layak makan. Berapakah jumlah kue yang masih layak makan? Yang ditanyakan adalah jumlah kue yang masih layak makan. Jadi untuk penyelesaiannya adalah sama, menggunakan rumus yang tadi kita telah pahami, yaitu presentase sama dengan jumlah sebagian dibagi jumlah seluruhnya dikali 100%. Lihat untuk presentasinya kita ganti dengan angka 10%, karena di soal sudah diketahui bahwa setelah dicek ternyata ada 10% dari kue yang tidak layak makan. Lalu jumlah sebagian, yang ditanyakan berapa jumlah kue yang masih layak makan? Sebagian dari seluruh kue, ya, berarti jumlah sebagian masih kita cari. Jadi kita tetap menulis jumlah sebagian dibagi jumlah seluruhnya. Karena Ibu Siska membeli 200 kue, jadi jumlah keseluruhannya adalah 200 dikalikan 100%. Ini anak-anak diperhatikan dengan seksama karena ini agak rumit sedikit ya. Lihat, saya tulis lagi 10% sama dengan jumlah sebagian dibagi 200 kali 100%. Bagaimana kita cara mengganti
atau cara menghitung jumlah sebagian, lihat kita pindahkan angka 200 ke sebelah kiri sama dengan. Ketika dipindahkan melewati sama dengan, tanda per atau tanda bagi itu akan berubah menjadi tanda kali. Lalu yang 100% kita juga pindahkan. Karena 100% tadi adalah perkalian, jika dipindahkan melewati tanda sama dengan, maka dia akan berubah menjadi bagi. Nah, kita tinggal menghitungnya. 10% kali 200 dibagi 100%. Ya, jadi untuk jumlah sebagian adalah 20. Jumlah sebagian itu adalah jumlah yang tidak layak makan. Yang ditanyakan jumlah kue yang masih layak makan. Jadi jumlah kue yang layak makan adalah 200 dikurangi 20 sama dengan 180 kue. Kita lanjut ke soal berikutnya agar semakin paham. Yang pertama soalnya adalah Tama membeli sepatu dengan harga 200.000 dan mendapat diskon 15%. Hitunglah harga sepatu Tama setelah mendapat diskon. Untuk penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu presentase sama dengan jumlah sebagian dibagi jumlah seluruhnya dikali 100%. Presentasinya kita ganti nilainya dengan 15% karena di soal juga sudah diberikan diskon 15%. Sama dengan jumlah sebagian masih kita cari, dibagi jumlah keseluruhannya adalah 200.000, lalu dikalikan 100%. Nah, ini saya tulis lagi ya, caranya sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu 15% sama dengan jumlah sebagian dibagi 200.000 kali 100%. Jadi kita pindahkan dulu angka-angka yang ada di sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri sama dengan. Kita pindahkan, yang pertama adalah angka 200.000. Kita pindahkan. Di situ pembagian jika dipindah melewati sama dengan, maka dia berubah menjadi perkalian. Lalu untuk 100% kita juga pindahkan. Jika dipindah melewati sama dengan, kali menjadi bagi. Jadi hasilnya adalah 15% dikali 200.000 dikurangi 100% sama dengan jumlah sebagian. Lalu tinggal kita hitung. Nantinya akan menghasilkan jumlah sebagian yang kita sebut dengan diskon, yaitu sama dengan 30.000. Jadi hitunglah harga sepatu Tama setelah mendapat diskon. Harga sepatu Tama setelah mendapat diskon 15% adalah 200.000 dikurangi 30.000 sama dengan 170.000. Nah, gimana anak? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan ya. Jadi tetap disimak video yang saya berikan. Untuk perbandingan kita beri contoh, Ibu mempunyai 5 jus dan Siti mempunyai 1 jus. Jadi berapa perbandingan jus Ibu dan Siti? Karena Ibu mempunyai jus 5, maka kita tulis 5. Dan Siti mempunyai 1 jus, maka kita tulis 1. Jadi untuk perbandingan Ibu dan Siti adalah 5:1. Untuk contoh selanjutnya, diperhatikan selalu anak-anak, yaitu Beni memiliki 50 buah stroberi dan Edo memiliki 80 buah stroberi. Berapa perbandingan stroberi Beni dan Edo? Beni memiliki 50 buah stroberi dan Edo memiliki 80 buah stroberi. Jadi berapa perbandingan stroberi Beni dan Edo? Yaitu 5:1.
banding 8. Kok bisa 5 banding 8? Kita lihat anak-anak. Benny memiliki 50 buah stroberi dan Edo memiliki 80 buah stroberi. Keduanya kita bagi dengan angka 10. Jadi menghasilkan nilai 5/8. Jadi perbandingan buah Benny dan Edo adalah 5 banding 8. Soal yang selanjutnya, umur Bayu 10 tahun, umur kakek Bayu 55 tahun. Perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu adalah titik-titik banding titik-titik. Pertama, kita perbandingkan umur dulu, yaitu perbandingan antara umur Bayu dibanding dengan umur kakek. Umur Bayu 10 tahun, umur kakek adalah 55 tahun. Jadi umur Bayu per umur kakek sama dengan 10/55. Nanti untuk keduanya dibagi dengan bilangan 5, ya, sama dengan 2/11. Jadi perbandingan umur Bayu dibanding dengan umur kakek adalah 2/11. Soal selanjutnya, luas halaman sekolah 480 meter persegi, luas kantor 24 meter persegi. Perbandingan luas halaman dengan luas kantor adalah titik-titik banding titik-titik. Caranya sama anak-anak, nanti dibagi dengan bilangan yang sama. Itu namanya menyederhanakan pecahan. Kemarin sudah kita pelajari, ya. Kembali lagi ke soal kita. Luas halaman dibagi luas kantor. Nah, per itu sama dengan banding atau bagi, yaitu ya sama dengan 480 dibagi 24. Jadi diingat, per itu sama dengan bagi atau banding. Perbandingan bisa ditulis dengan per. 480 dibagi 24 bisa kita bagi dengan angka 24 yang menghasilkan 20/1. Jadi luas halaman banding luas kantor adalah 20/1. Lanjut di perbandingan uang. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan Dayu dan Budi. Dayu dan Budi memiliki perbandingan uang 8 dibanding 5. Uang Budi yaitu 75.000. Berapakah uang Dayu? Kita hitung. Dayu per Budi sama dengan 8/5. Uang Budi yaitu 75.000. Jadi uang Dayu adalah sama dengan 8/5 dikali 75.000 sama dengan 120.000. Lanjut ke soal yang berikutnya. Perbandingan tinggi Siti Ayu dan Ayu adalah 6/5. Tinggi Siti adalah 144 cm. Tinggi Ayu adalah titik-titik cm. Jadi kita akan mencari tingginya Ayu. Anak ya, tadi kita sudah mengetahui Siti dengan Ayu, perbandingannya juga sudah ada di soal. Jadi kita tinggal mengerjakan. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Perbandingan kita ubah menjadi bentuk pecahan. Siti per Ayu sama dengan 6/5. Lalu kita masukkan nilai yang kita ketahui, yaitu adalah nilainya Siti, yaitu 144 per Ayu sama dengan 6/5. Jadi hari ini kita akan mencari tingginya Ayu. Nah, ini adalah salah satu trik untuk mencari Ayu. Jika Ayu pada bilangan penyebut, maka perbandingannya kita tinggal balik, yaitu 5/6 dikali dengan 144.
Lalu kita sederhanakan ya, kita dengan metode coret, yaitu 6 dengan 144 kita sederhanakan dibagi 6. 6 bagi 6 1, 144 bagi 6 24. Tinggal 5 kali 24 yang hasilnya 120. Jadi tinggi Ayu adalah 120 cm. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu paman memelihara ikan nila dan ikan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair 7:9. Bibit ikan mujair 450 ekor. Berapakah banyak bibit ikan nila? Untuk mencari nilai dari ikan nila, kita akan mengubah dulu dari bentuk-bentuk perbandingan tadi menjadi ke bentuk nilai pecahan ya. Diingat, diubah lagi menjadi bentuk nilai pecahan, yaitu nila per mujair sama dengan 7/9. Lalu kita masukkan nilai dari ikan mujair menjadi nila per 450 sama dengan 7/9. Lalu kita mencari ikan nila ya, perhatikan nila itu sebagai pembilang dalam pecahan. Jadi kalau pembilang kita tidak perlu membalik nilai perbandingannya, tidak seperti tadi. Jadi tetap 7/9 dikali 450. Kita sederhanakan, 9 dan 450 sama-sama kita bagi 9. 9 dapat 1 dan 450 dapat 50. Sehingga menjadi 7 dikalikan 50 sama dengan 350. Jadi jumlah ikan nila adalah 350.